Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin azani Allahu wa iyyakum, izinkan khatib berwasiat untuk diri khatib dan untuk kita semua, wasiat tentang ketakwaan, wasiat yang menjadi kewajiban bagi setiap khatib untuk disampaikan di mimbar-mimbar Jumatnya. Wasiat tersebut adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Saya ulangi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Penuhi sisa umur kita dengan ketaatan sebelum datang kematian di antara kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa. Di banyak ayat di dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah juga katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah juga katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani azani Allahu wa iyyakum, para ulama dan orang-orang soleh terdahulu, mereka begitu perhatian dan maksimal dalam menggunakan umur atau waktu yang mereka miliki. Sampai-sampai mereka bersedih dan menangis jika waktu mereka berlalu tanpa ada amal soleh yang maksimal yang mereka lakukan. Yang terus mereka pikirkan adalah kekhawatiran demi kekhawatiran akan ajal yang semakin dekat. Sementara mereka masih merasa kurang beramal soleh. Padahal mereka orang-orang yang waktunya habis untuk belajar dan beramal. Tapi mereka masih merasa kurang maksimal. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan keadaan kebanyakan kaum muslimin secara umum di zaman ini. Kita akui kebanyakan kita masih sering terlihat santai-santai menghabiskan umur kita. Bahkan saking merasa banyaknya stok waktu yang kita miliki, banyak waktu kita yang terbuang. Sebagian kita masih sering terlihat nongkrong berlama-lama di tempat-tempat yang tidak bermanfaat atau yang semisalnya, hanya karena bingung mau melakukan aktivitas apa lagi. Bingung menghabiskan waktu yang bagi kita ini kebanyakan sehingga perlu dibuang-buang. Kalaupun ada sebagian dari kita yang merasa kekurangan waktu 24 jam dalam sehari itu dirasa kurang, itu karena kita sibuk dengan urusan dunia kita, bukan urusan akhirat. Kita bekerja siang malam demi alasan untuk memenuhi hajat kehidupan kita, sampai-sampai kita melupakan dan mengorbankan hak-hak orang lain. Kita korbankan hak istri dan anak-anak kita, keluarga dan tetangga kita, mengorbankan kebutuhan hati dan jiwa kita, mengorbankan kewajiban ibadah kita, mengorbankan hak-hak agama kita, mengorbankan akhirat kita. Ikhwani, azani Allahu wa iyyakum. Seseorang yang santai dalam menggunakan umur yang terus berkurang ini, ataupun seseorang yang sibuk menghabiskan waktunya tapi hanya untuk urusan dunia, oleh syariat sama-sama dicap sebagai orang yang lalai.
generasi santai. Maksudnya adalah dia lalai dan santai dalam mempersiapkan diri untuk mencari bekal untuk pulang ke negeri akhirat. Padahal pulang ke akhirat adalah sebuah kepastian yang akan dialami oleh siapapun, tua atau muda, yang sakit atau yang sehat, miskin atau kaya, yang berpangkat atau rakyat biasa. Semua akan mengalaminya. Kalau boleh saya menceritakan sedikit pengalaman saya. Belasan tahun saya menekuni pemulasaran jenazah, mandiin jenazah, ngafanin jenazah, bahkan turun ke kuburan, memasukkan jenazah ke liang lahat. Begitu banyak pelajaran berharga yang saya rasakan. Saya sentuh kulit dan tubuh jenazah tersebut yang diam saat saya mandikan, kaku, dingin, membisu. Sebuah pelajaran bahwa hidup itu begitu singkat, hadirin, dan kematian sering menghampiri kita di saat kita tidak memiliki kesiapan maksimal. Bukankah telah berlalu orang-orang yang kita kenal, yang kita sayangi, meninggalkan kita, baik itu keluarga, saudara, maupun orang-orang yang kita kenal lainnya. Beberapa hari lalu telah wafat salah seorang jamaah di masjid kita ini, yang tergolong masih muda, 50 tahun umurnya. Saya yang mandikan jenazahnya. Semoga Allah golongkan dia wafat dalam keadaan taat. Dan kemarin orang tua dari salah satu jamaah kita pun wafat. Dan sebelumnya telah berlalu juga banyak jamaah masjid kita yang Allah panggil duluan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti di depan mata. Bukti di depan mata bahwa kematian itu begitu dekat. Mari kita tingkatkan diri kita, hadirin, bahwa waktu yang singkat ini begitu sangat berharga bagi seorang muslim. Jika kita bisa menjaga waktu kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga itu menunjukkan kebaikan untuk akhirat kita. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat dirinya. Artinya seorang muslim harus memiliki skala prioritas. Mana yang menguntungkan untuk akhiratnya dan mana yang tidak. Mana kegiatan yang mendatangkan manfaat untuk akhirat dan mana kegiatan yang hanya menghabiskan umurnya. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu menunjukkan baiknya keislaman seseorang, hadirin. Waktu adalah modal yang sangat berharga bagi seorang muslim. Dan waktu tidak akan mungkin kembali setelah dia berlalu pergi. Al-waktu anfasu la ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali setelah dia berhembus. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala, allazi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala zulumati wan nur. Allah jugalah yang menciptakan kegelapan dan cahaya yang terang. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi kemudian orang-orang kafir menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang disembah. Ibadallah, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wahai hamba Allah, saya berwasiat kepada diri saya dan kita semua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tingkatkan ketakwaan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hal tersebut kita menjadi hamba yang memperoleh kemenangan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman,
Bersalawatlah untuk Nabi kalian dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka sukra 'ala al-afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma altub bina wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wakfina sarra masa'ib dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus salam.